apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya DJ Pansos. Semoga sobat Kopastus dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkembangan mengenai ibu kota negara baru. Jadi RUU-nya sudah ditetapkan atau disahkan menjadi undang-undang. Dari Ketua DPR Puan Maharani langsung mengetok palunya kemarin tanggal 18 Januari 2022. Kita simak videonya ya. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Nah, sudah disahkan, namun ada satu fraksi yaitu dari PKS itu masih tetap menolak. Salah satunya alasannya adalah karena faktor sejarah ya. Kita juga simak videonya. Hadirin sekalian, keberadaan ibu kota negara bagi Indonesia tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, fraksi PKS khawatir memindahkan ibu kota dari daerah khusus ibu kota Jakarta yang memiliki sejarah perjuangan bangsa ke daerah lain, menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa ini dari rantai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu yang disampaikan oleh fraksi PKS salah satunya karena faktor sejarah ya. Tanggapan dari fraksi Gerindra yaitu pemindahan ibu kota ini agar tidak membebani anggaran negara. Ini disampaikan langsung oleh Ketua Pansus RUU ini. Berikut kita simak videonya ya. Pemindahan ibu kota negara jelas merupakan proyek besar yang syarat modal yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022 hingga tahun 2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya sehingga dapat berkelanjutan. Dari aspek historis, fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa kekhususan Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi, bisnis dan keuangan karena ekonomi sistem, bisnis dan keuangan nasional telah terbentuk sejak 74 tahun yang lalu di Jakarta dan Jakarta telah memiliki infrastruktur yang lengkap. Nah, itu disampaikan oleh Ketua Pansus RUU ini bahwa dari fraksi Gerindra tetap mempertahankan histori kekhususan Jakarta ini karena faktor histori tadi. Mengenai anggaran, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani juga ada penyampaian bahwa anggaran ini tidak membebani atau masih dirancang agar tidak membebani APBN negara. Kita simak juga videonya. Dari anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan yang lain-lain nanti kita akan hitung ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang disebut hari ini preconception 54% adalah APBN. Pertama, seperti tadi saya sampaikan, kita akan lihat tahapannya tadi yang sudah ada di dalam undang-undang, ada 5 tahapan. Tahapan yang paling awal adalah 2022-2024. Itu biasanya kalau di front end ya pasti APBN akan lebih banyak karena biasanya itu. Namun kita tadi saya sampaikan 2022-2024 itu ada juga program-program yang semuanya harus diseimbangkan tadi, COVID, pemulihan ekonomi, pemilu dan IKN ini. Maka kita semuanya nanti akan lihat di dalam konteks anggaran. Nah, untuk tahun 2022 ini kita akan lihat terutama kementerian yang paling depan sekarang ini yaitu kementerian tempatnya PUPR. Jadi kita lihat kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum pembangunan di sana.
Nah itu ya Sobat Kopastus, jadi RUU IKN ini sudah disahkan menjadi undang-undang kemarin tanggal 18 Januari 2022. Kemudian dari fraksi PKS ini masih belum menyetujui dengan alasan sejarah ibu kota Jakarta saat ini, karena faktor sejarah, nilai sejarah ini yang sangat tidak boleh dihilangkan. Nah dari fraksi Gerindra menyampaikan dengan memberikan catatan bahwa ibu kota ini Jakarta tetap menjadi kota khusus karena nilai sejarahnya itu juga. Mengenai anggaran, dari Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa biaya pemindahan ibu kota ini tidak akan membebankan APBN dan ini masih dalam proses penghitungan. Dari 8 fraksi yang memang setuju, 1 PKS tidak setuju, memang ada benarnya bahwa faktor sejarah inilah yang memang tidak boleh dilupakan atau dikesampingkan kalau menurut saya ya. Karena sejarah ini tidak ternilai harganya, berapapun nilainya tidak bisa untuk membeli sejarah. Sudah puluhan tahun mungkin ya dari Indonesia merdeka, Jakarta merupakan tempat proklamasi Indonesia, banyak gedung-gedung bersejarah, banyak monumen-monumen bersejarah, itu tetap harus dipertahankan. Kalau untuk mengatasi problem-problem yang ada di Jakarta, sebenarnya pasti bisa dicarikan solusi. Banjir, macet, polusi dan sebagainya, saya yakin kalau memang semuanya yang berkepentingan di pemerintahan ini mau, pasti ada solusi. Misal macet, semua jalur tidak ada perempatan atau harus ada flyover. Memang meminimalisir perempatan-perempatan, jadi semua daerah kecuali daerah-daerah yang di pinggir Jakarta bisa menggunakan perempatan-perempatan. Namun kalau semua dibuat tanpa perempatan, saya yakin juga bisa mengurangi kemacetan. Kemudian ketertiban juga dari pengguna jalan, tidak berhenti sembarangan, itu juga saya yakin bisa mengurangi kemacetan ya. Kalau untuk mengatasi kemacetan, polusi juga demikian ditertibkan. Banjir juga saya yakin juga negara-negara lain juga pasti mengalami problem yang sama, namun ada keinginan tekad bersama untuk mengatasi banjir ini, saya yakin bisa. Itu. Namun kalau memang sudah ditetapkan dan disepakati dengan harus pindah jauh, itu saya yakin juga pemerintah juga sudah memikirkan ya apa dampaknya nanti. Yang terpenting yaitu faktor sejarah ya, jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal sejarah Jakarta. Mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bisa saja kalau memang benar-benar sudah pindah ke luar Jakarta yang jauh, Jakarta sebagai sejarah cikal bakal Indonesia, termasuk salah satu ya. Memang kota-kota lain di Indonesia juga punya sejarah masing-masing ya, namun salah satu kota yang paling bersejarah di Indonesia ya Jakarta. Jangan sampai bahwa memindahkan Jakarta, kota sejarah Indonesia ini, bisa merestart sejarah Indonesia juga. Itu yang sangat saya khawatirkan. Merestart sejarah ya, kita perlu catat. Itu menurut pendapat saya. Silakan Sobat Kopastus, kalau ada pendapat, saran, kritik, silakan tulis di komen. Oke, kita tunggu saran komennya. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kopastus.